Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita melanjutkan napak tilas ya. Tadi kita sudah meninjau di mana kampus Universitas Gadjah Mada tempat Anis bersekolah. Kita kebetulan lewat masjid yang namanya Masjid Syuhada. Masjid Syuhada ini posisinya di Kota Baru namanya, di tengah-tengah kota Yogyakarta, di mana ada satu masjid yang sangat terkenal, yaitu namanya Masjid Syuhada, sangat besar, dan ciri khas Masjid Syuhada itu banyak orang melakukan belajar Quran, dan ada satu TK yang keren juga, namanya TK Masjid Syuhada. Disinilah Mas Anis sekolah TK di sini. Beliau setelah TK di sini, kemudian beliau melanjutkan sekolah di SD IKIP dan selanjutnya. Nah, kita mencoba melihat Masjid Syuhada ini yang berada di Kota Baru, cukup indah. Bangunannya tidak berubah. Saya kira sejak Anis TK di sini, bangunan ini seperti ini. Karena waktu saya sekolah SD, SMP di sini juga selalu sholat di sini, bangunannya tidak berubah. Sangat khas, sangat kokoh, dan mungkin sudah menjadi cagar budaya. Tapi sayang kita tidak bisa ketemu guru-gurunya karena ini sore. Beliau berada di pagi hari. Tapi alhamdulillah saya sempat mendaulat, ada namanya Ibu Insinyur Nining ya. Ibu Insinyur Nining itu rumahnya sebelah masjid ini, dan keluarganya termasuk pendiri masjid ini. Ibu Nining pendiri masjid masjid ini, dan termasuk TK itu. Dan Bu Nining ini juga alumni. Ini ada Bu Niningnya. Bu Nining, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining ini kakak kelas saya juga ya. Jadi beliau ini alumni Gadjah Mada Fakultas Arsitek angkatan 81 ya. Dan beliau kemarin saya tanya, Mbak Nining tahu nggak dulu Anis TK di sini? Nggak tahu juga karena kan memang angkatannya jauh kan. Anis itu kan 80-an berapa, Mbak Nining angkatan 81. 80 apa 81 Mbak Nining? Saya itu lulus kuliahnya itu masuk kuliah 78. Oh, 78. Oh, 78 ya. Mbak Ina yang 81 ya. Iya, Ina yang 81. Ya. Jadi beliau tinggal rumah yang cukup besar juga di sebelah sini, dan ibunya Mbak Nining ini termasuk aktivis pendiri dari TK ini juga. Mungkin ada yang bisa diceritakan tentang masjid ini, Mbak Nining? Ya, masjid ini. Jangan-jangan yang mendesain Mbak Nining juga? Oh, bukan, bukan. Saya belum kuliah di arsitek ya. Ini ya memang betul untuk TK Masjid Syuhada itu. Dulu ibu saya gitu kan, cuman ini surprise sekali, saya baru tahu gitu kan kalau Pak Anis itu alumni dari TK Masjid Syuhada, ikut bangga deh ya, jadinya, masya Allah ya itu memang bagus sih TK Masjid Syuhada itu. Saya pun hafal Al-Quran itu dari TK Masjid Syuhada ya, nggak pernah menghafal sendiri. Nampaknya di TK ini juga banyak orang-orang Jogja yang termasuk pejuang, orang yang berhasil juga TK ini ya. Banyak ya, putra-putranya Pak Amin itu juga. Oh, di sini juga. Iya. Putranya Pak Amin. Iya. Putranya Pak Amin Rais itu. Di sini juga gitu kan. Itu Jadi pemirsa, TK ini memang TK yang ngetop ya. Dulu zaman belum ada Al-Azhar atau apa itu Budi Mulya, tidak ada. Semua orang-orang dosen-dosen itu biasanya menyekolahkan berebutan ke TK ini. Ini memang TK yang cukup ngetren ya. Orang-orang yang belajar Quran, orang yang belajar kursus kilat Islam di sini ada. Dan kalau tidak salah ini juga mulai ada institutnya atau universitasnya ya, sudah ada Mbak? Iya. IDMS dulu namanya, Institut Dakwah Masjid Syuhada ya. Sekarang pun masih ada gitu kan. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, universitas. Kalau SMA-nya belum ada. Ya. Tambah jadi SD dan SMP. Jadi memang rekam jejak atau tentang Mas Anis dalam pendidikannya itu memang sekolahannya kebetulan bagus-bagus semua ya. Sampai di UGM, kemudian sebelum di UGM juga pertukaran pelajar ke Amerika, kemudian sekolah di Harvard mungkin ya, atau saya lupa di Amerika. Dan beliau sangat dihargai sekali di akademisi, dan
kalau nanti kelak insya Allah beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, tentu kita senang lah ya. Tentu Amin, dalam kancah pergaulan di amin. internasional ya. Luar biasa Pak Anies itu gitu ya. pola pikirnya, kemudian alurnya, kemudian bagaimana memanage, terbukti kan sebagai gubernur itu. Saya kan dulu juga di pemerintahan sehingga saya tahu persis bagaimana harusnya seorang pemimpin Di pemerintahan itu, di mana Mbak Nining? di Pemda Sleman. Di Pemda ya? Ya, di Pemda Sleman itu harus bisa menyatukan, mengaitkan antar dinas. Nah, Pak Anies itu bagus sekali itu. Jadi bagaimana menyatukan antar instansi untuk mencapai satu tujuan. Ya, misalnya untuk tadi yang perhubungan aja itu luar biasa. Bisa menyatukan darat, udara, kemudian juga kereta api, itu luar biasa. Itu pemimpin Jadi yang perhatiannya Anies di dalam dunia pembangunan itu pengetahuan Mbak Nining sudah kepeduliannya seperti itu ya? Iya, harusnya ya seperti itu. Harusnya seperti itu satu pemimpin di tingkat yang paling tinggi, apalagi di Indonesia nantinya. Itu harapan saya itu luar biasa. Ini harapan kami lah rakyat Indonesia untuk Indonesia ke depannya, sehingga tidak marut-marut ya seperti yang sekarang ini. Semuanya jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Tujuannya apa, masyarakatnya bagaimana. Iya, itu kalau jadi saya luar melihat biasa ya. Kita bayangkan ya. Ya. Mas Anies ini ternyata kita harus menelusuri kemana-mana. Semua orang berharap sekali terhadap Anies ini sukses menjadi presiden karena akan maju. Orang yang cerdas dan dunia akademis kayak Mas Anies, dia pasti bisa mendayagunakan sesuatu yang juga lebih bagus itu ya Mbak ini ya. Ya, didayagunakan semuanya, semua unsur-unsur yang ada di masyarakat gitu kan. Semuanya diberdayakan, LSM diajak dirangkul bagaimana untuk memajukan kota Jakarta dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi waktu Mbak Nining sudah pensiun atau belum? Sudah. Waktu sudah pensiun, sayang juga Anies juga sudah menjelang pensiun. Mestinya kalau Mas Anies bisa menghijrahkan beliau, beliau termasuk salah seorang arsitek perempuan yang luar biasa Ibu Nining ini ya. Dengan ada satu lagi teman namanya Ina. Pada angkatan itu di arsitek itu perempuannya cuma 2 ya Mbak ya. Ada yang angkatan-angkatan itu ya kayaknya. Iya, seangkatan saya itu hanya 6. Dan luar biasa profesionalnya. Ya. Semoga ke depan ya, kalau Anies jadi presiden, saya akan usulkan Mbak Nining untuk bantu kita. Ya Allah. Beliau tidak diragukan Iya, lah, hanya lulusan. Pensiun lama 2016 kan udah lama. Iya. Ya, sampaikan salam. Ibu masih ada Pak? Sudah meninggal. Sudah meninggal, Masya Allah. Ya, kita ikut berdoa terhadap Ibu Mbak Nining yang termasuk pendiri TK ini dan sangat gigih sekali ya. Semua angkatan, semua aktivis itu kalau ke sini pasti soannya kita sering buka bersama, buka di suku sama Ibu itu. Ya. Bu Nining. Nggak ada yang menggantikan. TK yang masih dipertahankan ini saya kira melalui sentuhan-sentuhan keluarga Mbak Nining, dan semoga apa yang di tempat Anies menjadikan pendidikan memang menjadi berkah. Ya. Amin, Ya. amin. Terima kasih Mbak Nining Ya, waktunya. sama-sama. Ya. Nanti silakan coba kalau melihat bentuk masjid ini bisa ketemu ya, dadak. berkah Allah. Ya, saya coba nekat aja nih. Biasanya beliau nggak ada khawatirnya gitu. Ya. Terima kasih pemirsa. Semoga perjalanan kita menjadi berkah, napak tilas kita menjadi lengkap. Insya Allah besok kita lanjutkan ke SMA-nya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Haji, ini sangat indah sekali masjid ini ya. Seingat saya waktu zaman kita SD tahun 80-an atau ini tangga ini warnanya masih seperti ini. Jadi masih asli. Ini sangat sebenarnya hampir sama dengan Masjid Al-Azhar di Jakarta ya Mas. Jadi mirip, cuma ini warnanya tidak dirubah ya. Tidak dirubah, dan sangat tentunya sholat di situ sangat khusus sekali, terutama orang yang punya nostalgia di situ. Jadi pagar-pagarnya memang dipertahankan ya,
dengan desain yang lama ya. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Nining tahu apakah ini masih dalam sudah masuk dalam bangunan cagar budaya atau tidak, Mbak? Iya. Oh, masuk ya, cagar budaya. Rumah itu juga. Oh, rumah ibu, ya, ya, ya. Ya.